You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih Tuhan, karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali hari ini kami bersekutu memuji, memuliakan nama-Mu, dan tiba waktunya untuk kami membuka firman-Mu. Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah, agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali malam hari ini saya boleh dapat kesempatan yang indah untuk sharing firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan terima kasih juga untuk pengurus tentunya yang boleh memberikan kesempatan ini untuk saya boleh sharing firman Tuhan. Ini merupakan satu bagian yang saya beri judul untuk malam hari ini, yaitu Allah yang hidup. Tentunya kita kenal Allah kita, tetapi seberapa banyak dari kita yang benar-benar mengalami kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar di kitab Daniel. Ada satu bagian dalam kitab Daniel yang saya akan angkat bagi kita. Apa sih artinya memiliki Allah yang hidup? Ternyata tidak ada satupun hal yang ada di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, yang hanya sekadar cerita belaka bagi kita. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-4, Rasul Paulus bahkan memberikan penegasan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, jadi yang ditulis dulu, ini berarti Perjanjian Lama, ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Itu bisa kita pelajari hari ini dalam kitab Daniel. Ini bukan sekadar supaya kita punya pengetahuan, tetapi supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ada satu hal yang menarik kalau berbicara tentang Daniel, Bapak Ibu Saudara ya. Kadang-kadang kalau kita bilang, wah yang dibahas Tuhan Yesus, wah rasanya kayaknya sangat luar biasa ya. Tetapi Alkitab juga berbicara bahwa ada orang seperti Daniel. Daniel bukanlah nabi. Daniel adalah seorang pegawai ya. Kalau kita katakan dia PNB, Bapak Ibu Saudara ya, pegawai negeri Babel. Karena waktu itu Daniel diangkut ke pembuangan di Babel. Sehingga ini relate dengan hidup kita. Kadang-kadang kalau firman diberitakan, kita bilang, wah itu Tuhan Yesus sih sempurna banget, begitu ya. Tapi hari ini kita akan melihat kehidupan Daniel. Salah satu yang menarik dari hidup Daniel adalah integritasnya. Apa sih integritas? Bisa dikatakan integritas itu adalah integrity is doing the right thing when no one is watching. Integritas adalah melakukan hal yang benar, hal yang tepat, bahkan ketika tidak ada orang yang memperhatikan atau mengawasi atau melihat kita. Kadang-kadang saya ingat dulu kalau masih mahasiswa naik bus begitu ya.
Kalau naik bus gitu ya, kalau ternyata nggak ada yang ngelihat, kiri kanan kosong, wah, buang sampahnya di bawah ya, langsung di lantai begitu. Tapi kalau ada yang lihat, oh, pura-pura dikantongin begitu ya, itu berarti kurang integritas, saudara ya. Karena hanya melakukan ketika ada yang melihat. Dan saya pikir Daniel seorang pegawai yang dia punya integritas, dan bagaimana memahami integritas ini. Saya ingin mengajak kita melihat bahwa rahasia Daniel memiliki integritas adalah karena Daniel, dia mengenal siapa Allahnya. Nah, ini Bapak Ibu yang menarik dalam belajar kehidupan Daniel. Daniel mengenal siapa Allahnya. Sehingga bagi kita yang Bapak Ibu Saudara, orang yang bekerja menjadi pegawai di sebuah bank ya, tentunya dalam konteks kita, adalah orang-orang yang kita rindukan mengenal siapa Allah kita. Sehingga pengenalan akan Allah itu bukan hanya sesuatu yang bersifat pengetahuan, tetapi menjadi sesuatu yang kita hidupi dan berdampak di dalam keseharian kita. Dan itulah yang kita pelajari dari kehidupan Daniel. Kalau kita ingat kisah-kisah yang luar biasa, bagaimana Daniel menghadapi tantangan yang tidak mudah. Karena pilihannya waktu itu mau kompromi, ataukah harus hidup menderita. Bahkan ancamannya adalah nyawa. Kita masih ingat 3 teman Daniel yang bisa disingkat SMA ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka menghadapi tantangan yang sulit pada waktu itu. Apa tantangannya Bapak Ibu Saudara? Kalau kita perhatikan waktu itu, mereka diminta untuk menyembah. Ketika ada patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, dan mereka memilih tidak menyembah. Dan apa tantangannya? Mereka harus masuk ke dapur perapian yang menyala-nyala. Tapi dari tempat itu kita melihat Tuhan menyelamatkan orang-orang muda yang punya integritas. Dan perhatikan nanti, kalau kita lihat kehidupan Daniel sampai masuk gua singa, Bapak Ibu. Dan ini menunjukkan bahwa dia punya integritas, karena dia kenal siapa Allahnya. Nah, Allah seperti apa yang Daniel kenal? Nah, saya mengangkat satu bagian firman Tuhan, yaitu di Daniel pasal yang kelima, ayat yang ke-23. Singkat cerita, kalau Bapak Ibu baca seluruh Daniel pasal yang kelima, pada waktu itu Raja Belsasar mengadakan perjamuan besar. Dan dia mengambil perkakas-perkakas dari rumah Allah yang dulu dimiliki atau diambil ayahnya. Dan kemudian mereka makan minum dengan perkakas-perkakas itu. Lalu yang terjadi, mereka tidak hanya makan minum dengan perkakas itu, tetapi Alkitab menuliskan mereka menyembah. Sehingga inilah penyembahan berhala yang terjadi. Dan apa yang menjadi dampaknya, akhirnya muncul punggung tangan yang menulis Mene Mene Tekel Ufarsin. Tidak ada yang bisa mengartikan itu, sehingga mereka mencari siapa kira-kira yang bisa mengartikan tulisan yang muncul itu. Dan akhirnya mereka menemukan Daniel. Wah, Daniel ini karena punya berbagai-bagai hikmat, Daniel lah yang diminta untuk mengartikan. Nah, menarik sekali, sebelum Daniel memberitahu arti dari tulisan itu, ini adalah kalimat Daniel. Daniel 5 ayat 23, Daniel tidak hanya datang ke istana memberitahu arti tulisan itu, tetapi Daniel, kalau Bapak Ibu baca ya, Daniel menegur ya, dia menegur Raja Belsasar. Perhatikan kalimatnya. Tuanku, nah itu si raja ya, Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku, nah telah minum anggur dari perkakas itu. Bukan hanya sampai di situ, perhatikan. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu. Dan Daniel memberikan
kritiknya terhadap semua berhala itu. Perhatikan kalimatnya. Yang tidak dapat melihat, atau mendengar, atau mengetahui, dan tidak Tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya ingin mengajak kita memperhatikan ayat-ayat ini. Ayat ini secara khusus bagian yang saya garis bawahi. Daniel berkata kepada Raja Belsasar, Tuanku menyembah berhala-berhala dari perak, emas, tembaga, besi, kayu, dan batu. Perhatikan kalimatnya. Yang pertama, yang tidak dapat melihat. Inilah berhala itu. Berhala yang tidak dapat melihat. Berhala yang tidak dapat mendengar. Berhala yang tidak mengetahui. Di sisi lain, mari coba kita refleksikan. Kalau berhala adalah Allah yang seperti itu, bagaimana pengenalan Daniel terhadap Allahnya? Kalau berhala itu tidak dapat melihat, berarti Allahnya Daniel, Allah yang dapat melihat. Kalau berhala tidak dapat mendengar, maka Allahnya Daniel adalah Allah yang mendengar. Dan kalau berhala adalah berhala yang tidak mengetahui, Allahnya Daniel adalah Allah yang mengetahui. Saudara, orang bisa ngomong seperti ini karena dia benar-benar mengalami siapa Allah buat hidupnya. Karena itu saya memberikan 5 hal dari Allahnya Daniel. Mari kita lihat ya. Pertama, Allahnya Daniel adalah Allah yang melihat. Allah yang bukan hanya duduk jauh tinggi di sana, tapi Allah yang melihat kehidupan anak-anaknya. Saudara punya Allah yang melihat hidup kita. Tentunya ini satu sisi menjadi sukacita, karena berarti saudara dan saya tidak pernah ditinggalkan sendiri. Tapi di sisi lain juga memberikan kita tanggung jawab. Mungkin bos kita nggak ngelihat, atasan kita nggak ngelihat, rekan kerja kita nggak melihat, suami atau istri kita tidak melihat. Tapi ingat, Allah kita, Allah yang melihat. Ada tanggung jawab hidup. Saudara dan saya tidak sekadar hidup di dalam perusahaan atau di tempat kerja kita. Kita hidup di hadapan Allah yang melihat kita. Pantasan hidupnya Daniel adalah hidup yang bertanggung jawab. Hidup yang berintegritas karena dia tahu Allah ada dan melihat hidupnya. Yang kedua tadi, Allah Daniel adalah Allah yang mendengar. Kalau berhala-berhala itu tidak bisa dengar, tetapi Allahnya adalah Allah yang mendengar. Ada beberapa kali dalam kitab Daniel dicatat, Daniel berdoa kepada Allah. Baik Daniel sendiri maupun bersama rekan-rekannya, mereka berdoa kepada Allah. Mengapa? Karena mereka percaya kepada Allah yang mendengar doa mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang mendengar? Dia bukan hanya Allah yang minta disembah, tapi dia Allah yang bahkan juga memberi telinganya kepada saudara dan saya. Mendengar keluh kesah mereka. Kalau kita punya teman di kantor, kadang gitu ya. Kadang dia mau dengerin kita, kadang dia juga capek, saudara ya. Dia juga mau didengerin begitu. Tetapi Allah kita Allah yang senantiasa hadir dan memberikan dirinya untuk mendengarkan seluruh pergumulan kita. Pertanyaannya, kita datang atau tidak kepada Allah kita? Kenapa Daniel bisa begitu luar biasa hidupnya? Karena dia percaya ada Allah yang mendengar doa-doanya. Yang ketiga, ini persis dengan lagu tadi ya. Dia mengerti, dia peduli. Wah, saudara, Allah kita adalah Allah yang mengetahui. Berhala tidak tahu apa-apa. Coba saudara perhatikan, Bapak Ibu sekalian, Allah bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar,
Tapi Dia juga tahu bahkan lubuk hati kita yang terdalam. Di saat tidak ada yang bisa memahami kita, seringkali bahkan pasangan kita, orang yang paling dekat sama kita, sulit memahami kita. Tetapi Allah adalah Allah yang berkata, I know what's in your heart. Apa yang ada di hatimu. Allah adalah Allah yang mengetahui. Wah, saudara, kalau punya Allah seperti ini, gimana ya hidup kita ya? Harusnya sih sangat luar biasa. Harusnya sih sangat bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Harusnya sih sangat jadi berkat di tengah-tengah keluarga. Karena kita tahu bahwa kita tidak hanya hidup seorang diri, tapi kita punya Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang mengetahui, dan dilanjutkan dua hal lagi. Dia adalah Allah yang menggenggam nafas hidup manusia. Beberapa kali dalam kitab Daniel dan kawan-kawannya diperhadapkan dengan hidup atau mati. Kenapa Daniel kayaknya berani banget, saudara ya? Karena dia tahu Allahnya adalah Allah yang menggenggam nafas hidup manusia. Yang menggenggam nafas hidup bukan Raja Nebukadnezar, bukan Raja Belsasar, bukan Raja Darius, tapi yang menggenggam nafas hidup adalah Allah sendiri. Kadang-kadang kita dalam pekerjaan, kita pikir, wah, hidup kita ini tergantung perusahaan kita, tergantung kepada bos kita, apakah di akhir tahun dia kasih kita penilaian yang baik atau tidak. Wah, mati saya ini kalau dia kasih penilaian jelek. Jadi rasanya bos kita, atasan kita yang memegang nafas hidup. Saudara, tentu kita harus perform yang baik di pekerjaannya karena kita punya sistem, ada yang menilai kita. Tapi lebih daripada itu, percayakah saudara, ada Allah yang menggenggam nafas hidup manusia? Apakah saudara takut mati? Ya, banyak orang yang takut mati ya. Tapi bagi orang Kristen, sebenarnya mati adalah kesempatan berjumpa dengan Kristus. Tentu menyedihkan buat yang ditinggal, tetapi satu sisi ya Allah kok yang pegang nafas hidup kita. Di sini menjadi satu keyakinan teguh buat kita untuk melangkah maju. Makanya kadang saya mikir, kenapa Daniel kayak nggak takut mati, Bapak Ibu Saudara ya? Ini bukan Daniel gagah-gagahan. Dia tahu Allahnya. Dia tahu bahwa hidup mati itu bukan tergantung raja, tapi tergantung Allah. Dan terakhir, Allah itulah yang menentukan jalan hidup manusia. Jalan hidup kita tidak ditentukan sekali lagi oleh sekadar faktor-faktor di sekitar kita. Kita kadang memilih, tapi lebih jauh lagi Allah yang menentukan jalan hidup manusia. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sebentar lagi apa yang terjadi dengan hidup kita, apa yang terjadi dengan karir kita. Mungkin sebentar lagi kita harus memasuki masa untuk persiapan mengakhiri karir kita di perusahaan kita. Mungkin kita harus masuk lagi ke dalam satu step hidup yang baru. Kadang-kadang kita takut. Kita nggak tahu Tuhan what next. Tapi Allah adalah Allah yang menentukan jalan hidup manusia. Ada orang yang merencanakan hidup panjang ke depannya. Ada juga yang nggak tahu sih ke depan apa. Tapi pertanyaannya, baik kita yang biasa merencanakan hidup, maupun kita yang mungkin hidupnya flowing saja, apakah kita percaya ada Allah yang menentukan jalan hidup manusia? Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Demikian kata sebuah lagu ya. Allah yang menentukan jalan hidup manusia. Saudara, apa kesimpulan kita malam hari ini? Kalau kita punya Allah sama dengan Allahnya Daniel. Dia Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang mengetahui, Allah yang menggenggam nafas hidup, Allah yang menentukan jalan hidup manusia. Ini beda sekali dengan berhala tadi. Berhala dari perak, emas, kayu. Bapak Ibu Saudara, bisa jadi tanpa sadar kita sedang mengikuti berhala-berhala kita ya. Mungkin berhala itu terkait dengan materi. Kita mau punya materi yang banyak. Tidak salah punya materi, tapi yang salah adalah memberhalakan materi itu. Kenapa? Karena pada akhirnya kita harus menyimpulkan seperti tema kita malam hari ini. Semua berhala itu mati.
Tetapi hanya Allah kita, Allah yang hidup. Karena Dia hidup, Dia bisa melihat, Dia bisa mendengar, Dia bisa mengetahui, Dia genggam nafas hidup, dan Dia menentukan jalan hidup manusia. Saudara, ini kesimpulan malam hari ini. Saudara dan saya, sama seperti Daniel di masa lalu, percaya pada Allah yang hidup. Dia bukan berhala mati, tapi Dia Allah yang hidup. Dan bersyukur di dalam perjanjian baru, kita bahkan tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang bahkan datang ke dalam dunia, jadi manusia. Sebentar lagi kita merayakan Natal. Allah melihat, mendengar, mengetahui, pegang nafas hidup, menentukan jalan. Dia jadi manusia. Dialah Immanuel. Allah menyertai kita. Yesus adalah Immanuel kita. Sehingga saudara, apa yang kita lihat, Daniel hanya tahu Allah. Dia belum lihat penggenapan Mesias. Tapi kita yang hidup saat ini, kita bukan hanya kenal Allahnya Daniel, kita tahu bahwa Allahnya Daniel itu datang ke dalam dunia, di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga Dia benar-benar hidup di tengah-tengah manusia. Apa yang Dia lakukan bagi kita? Dia datang menyerahkan hidupnya bagi kita. Dia bukan hanya peduli saja dengan persoalan kita. Dia peduli dengan jiwa kita. Karena itu Yohanes 10 ayat 10 Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini programnya si iblis, 3M. Mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang, kata Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Hanya Allah yang hidup. Hanya anak Allah yang hidup, yang bisa memberikan hidup kepada kita. Berhala tidak bisa memberikan hidup. Tetapi bagaimana Dia memberikan hidupnya bagi kita? Alkitab mencatat jalan kehidupan yang Yesus lalui. Dia lalui melalui kematiannya. Saudara perhatikan Yohanes 10 ayat 10. Indah ayatnya ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tapi bagaimana sampai kita mengalami hidup semacam ini? Perhatikan, Yohanes 10 persis di bawahnya. Sekarang ayat 11. Bagaimana supaya kita hidup? Inilah ceritanya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Allah kita bukan hanya duduk di atas sana. Dia datang ke dalam dunia. Dia berikan kita hidup. Tetapi dengan jalan Dia memberikan nyawanya. Inilah keindahan kehidupan Kristen. Bahwa Tuhan memberikan kita hidup yang kekal. Saudara tidak usah takut hadapi kehidupan. Mari berkarya dengan baik. Dan kita percaya Tuhan pegang masa depan kita. Milikilah komitmen untuk bertumbuh, karena saudara kita perlu kenal Tuhan ya. Jadi saya menyimpulkannya sederhana. Makin kenal Allah yang hidup, makin berani kita hidup. Saya ulangi. Makin kenal Allah yang hidup, ya makin berani kita hidup. Karena hanya Allah yang hiduplah yang bisa melihat, yang bisa mendengar, bisa mengetahui, bisa genggam nafas hidup kita, dan bahkan menentukan jalan hidup kita. Kalau kita pegangnya berhala yang mati, kita cuma pegang uang, kita takut kalau nggak punya uang, kita kumpulin banyak uang, nanti ke depan bagaimana kalau nggak punya uang. Kalau uang, tentu kita butuh uang, tapi uang adalah hal yang mati. Saudara perlu punya Allah yang hidup, karena Dialah yang bisa membuat hidup saudara lebih hidup, bukan uang, berhala yang mati. Miliki pengenalan akan Tuhan, terus bertumbuh. Makin kenal Tuhan yang hidup, ya makin siap buat kita hidup. Ada 3 hal yang Tuhan berikan untuk kita bertumbuh sebagai bagian akhir khotbah malam ini. Bagaimana kenal Tuhan? Tuhan pertama kasih Roh Kudus-Nya. Saudara dan saya bisa kenal Tuhan. Kenapa? Roh Kudus telah dicurahkan di dalam hati setiap kita yang percaya, membawa kita makin mengenal Tuhan. Bisa kita kenal Tuhan? Bisa, karena Tuhan juga kasih firman-Nya.
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu itu kalau tersingkap memberikan pengertian. Melalui firman kita makin kenal Tuhan. Melalui firman kita makin kenal kehendak Tuhan. Maka pertanyaannya setiap pagi, apa yang sebenarnya kita cari? Apakah kita memberi waktu membaca, merenungkan firman setiap hari? Atau pagi-pagi kita udah cek ya, apakah sahamnya naik apa turun ya? Kita cek apa yang kita cari pagi hari. Setiap pagi engkau mempertajam pendengaranku. Firman diberikan supaya kita makin kenal Tuhan. Tuhan kayak memberikan gambarannya. Dunia ini gelap, maka firman-Mu lah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara mau bisa hidup di dalam dunia yang gelap ini, pakai firman Tuhan. Dan terakhir, Tuhan kasih kita komunitas. Saudara, kita nggak bisa hidup sendiri ya. Sejak awal Tuhan sudah bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Bersyukur di kantor saudara ada persekutuan, ada komunitas. Anak-anak Tuhan yang saling menopang, saling membangun. Inilah kesempatan kita kenal Tuhan lebih dalam. Tuhan berikan Roh Kudus, Tuhan berikan firman, Tuhan berikan komunitas untuk kita makin kenal Tuhan. Dan kalau kita makin kenal Tuhan, kita jadi makin berani hidup. Karena kita tahu, Dia Allahku yang hidup. Selamat mengenal Tuhan yang hidup. Karena Dia Allah yang dapat melihat, mendengar, mengetahui pergumulan kita. Dia pegang nafas hidup kita. Dia pegang jalan hidup kita. Karena itulah saudara dan saya berani untuk hidup berkarya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah gereja, masyarakat. Biarlah kehadiran kita menyatakan, aku menyembah Allah yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, kebenaran yang kembali menyegarkan hati kami di tengah-tengah tantangan dunia ini. Bahkan di tengah-tengah kami yang mungkin takut menghadapi hidup, kami yang khawatir dengan kehidupan, kami yang mungkin masih terus-menerus cemas dengan masa depan. Tapi hari ini, kami belajar rahasia Daniel bisa hidup berintegritas, bisa hidup berani, bisa hidup memberi yang terbaik, karena dia sungguh kenal siapa Allahnya. Dan pengenalan itu berdampak dalam hidupnya. Dan itulah yang kami rindukan. Kami mau makin kenal Tuhan, kami mau makin cinta Tuhan, supaya kami benar-benar bisa melihat masa depan dalam perspektif yang Tuhan mau. Berkati Bapak Ibu Saudara secara khusus dalam kehadiran di tempat pekerjaan. Biarlah sungguh melalui kehidupan kami nyata sungguh siapa Tuhan yang kami percaya. Sehingga seperti Daniel, orang-orang di zaman itu bisa memuliakan Allahnya Daniel. Karena pilihan-pilihan yang Daniel buat adalah pilihan-pilihan yang menyatakan dia mengenal Allah yang hidup. Tolong kami juga saat ini, di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, dalam keseharian kami. Biarlah hidup kami menyatakan Yesus sungguh hidup di dalam hati kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Amin.